Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Muhammad Anjas Dewangga Saputra dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 032025107981. Video ini aku akan menjelaskan tentang jawaban UTS Kimia teman-teman. UTS Kimia ini diambil oleh dosen Bu Eka Cahya Mulyawati. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di soal pertama, diketahui sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup dan menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Persoalannya, hitung massa masing-masing zat yang dihasilkan. Di sini disebut MR. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mereaksikan kedua zat yang di awal, yaitu kalsium nitrat dan amonium fluorida. Diperolehlah notasi seperti berikut. Langkah kedua, kita harus mencari MR tiap-tiap zat yang di awal, yaitu Ca adalah 40, N adalah 14, O 16, F 19, H 1. Setelah mencari MR setiap zat, maka kita harus menghitung mol dua zat yang di awal, yaitu kalsium nitrat dan amonium fluorida. Jika dimasukkan dalam rumus M per MR, maka mol kalsium nitrat adalah 0,10 mol dan mol amonium fluorida adalah 0,47 mol. Setelah mengetahui dua mol yang di awal, maka kita harus mencari mol setelah zat direaksikan. Digunakanlah rumus seperti ini. Setelah mengetahui mol dari zat yang sudah direaksikan, maka kita bisa menghitung massa dari zat yang setelah direaksikan. Di sini ada kalsium fluorida CaF2. Jika dimasukkan ke dalam rumus massa, maka mol CaF2 dikalikan total MR CaF2, yaitu Ca adalah 40 dan F adalah 19. Karena F di sini ada 2, maka 19 kita kalikan 2, didapatlah hasil 7,8 gram. Untuk massa N2O, sama kita harus masukkan rumus mol dikali total MR. Di sini MRN adalah 14. Karena setelah N ada angka 2, maka kita kalikan MRN dengan 2, didapatlah hasil seperti 8,8 gram. Berlaku rumus yang sama untuk massa H2O. Rumus mencari massa adalah mol H2O dikali total MR H2O. Di sini MRH adalah 1, karena setelah H ada angka 2, maka H dikalikan 2, yaitu didapatlah hasil 7,2 gram. Masuk ke soalan kedua, langsung saja. Untuk menentukan mol HCl yang dimana X adalah 981, maka jumlah HCl yang dibutuhkan adalah 0,091 mol. Langkah pertama, kita harus menetralkan HCl dengan persamaan reaksi. Didapatlah notasi seperti berikut. Langkah kedua, tentukan MR CaO dan Ca dalam kurung OH2. Diperolehlah AR-nya seperti Ca adalah 40, O adalah 16, dan H adalah 1. Setelah itu, kita menentukan MrCaO, didapatlah hasil 56. Serta kita harus mencari MrCaOH2, didapatlah hasil 74. Langkah ketiga, kita harus mencari massa dari CaO dan CaOH2. Diperolehlah seperti berikut. Langkah selanjutnya, kita harus hitung mol HCl. Setelah dituliskan, hasilnya seperti ini. Langkah ketiga, kita harus mencari MCaO-nya. Karena di sini kita X-nya menggunakan 0,0981, maka bisa dituliskan seperti ini. Langkah terakhir, kita harus persentasekan hasil massa CaO-nya.
rumus untuk mempersenkan massa CaO adalah massa CaO per massa total dikalikan 100%, di mana massa totalnya adalah 1 gram, maka ketemulah hasil 818,13%. Di soal nomor 3 diketahui bilangan kuantum itu adalah 5. Lanjut ke soalan pertama. Jumlah elektron 8O2 adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10 elektron. Jika dikonfigurasi, maka didapatlah hasil 1s2, 2s2, dan 2p6. Diagram orbitalnya jika digambarkan seperti berikut. Di soalan nomor 2, tentukan 4 bilangan kuantum yang mungkin bisa dimiliki elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Diketahui bilangan utamanya adalah 4 dan bilangan azimutnya adalah D. D sendiri memiliki nilai 2. Dan untuk bilangan magnetik D itu adalah 5 jika digambarkan dalam diagram orbital, maka memiliki 5 kotak. Dimulai dari paling kiri adalah -2 sampai kanan adalah 2. Untuk mengisi diagram orbital, maka kita harus lihat bilangan azimutnya. Karena di sini D adalah 2, maka digambarkan 2 panah ke atas di sebelah kiri. Dan ketemulah bilangan azimutnya berhenti di -1 dengan panah ke atas, yaitu spin kurang lebih adalah setengah. Untuk soal nomor 4, pada atom 6C atau karbon, jika dikonfigurasi akan dapat 2, 4. Kecenderungannya punya 4 elektron adalah berbagi elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Untuk atom 6F atau fluorin, jika dikonfigurasi menjadi 2, 7. Kecenderungannya adalah menangkap 1 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet, yaitu membentuk F pangkat min. Untuk atom 19K yaitu kalium, jika dikonfigurasi maka 2, 8, 8, 1. Kecenderungannya melepas 1 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet, membentuk K pangkat plus. Untuk atom 16S yaitu belerang, jika dikonfigurasi maka 2, 8, 6. Kecenderungannya adalah menangkap 2 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet, membentuk S pangkat -2. Untuk atom 13Al adalah aluminium. Jika dikonfigurasi membentuk 2, 8, 3. Kecenderungannya melepas 3 elektron untuk mencapai konfigurasi oktet, membentuk Al plus 3. Untuk soal nomor 5, kita disuruh membuat contoh soal. Di sini saya membuat soal sebuah mobil memiliki ban dengan volume 30 liter dan tekanan 2 atom pada suhu 20 derajat Celcius. Setelah mobil jalan, suhu dalam ban meningkat menjadi 47 derajat Celcius karena gesekan. Soalnya adalah berapa tekanan setelah kondisi berjalan. Asumsikan jika volumenya itu tetap konstan dan tidak ada gas yang keluar. Di sini diketahui volume awal disimbolkan V0 sama dengan 30 liter. Tekanan awal disimbolkan P0, 2 atom. Suhu awal disimbolkan dengan T0, 20 derajat. Volume akhir disimbolkan dengan V1 adalah 30 liter. Dan suhu akhir disimbolkan T1 adalah 47 derajat Celcius. Ditanya adalah tekanan akhir. Di sini disimbolkan sebagai P1. Di sini terdapat notasi 27 derajat Celcius menjadi 300 K, yang berarti dari satuan derajat dirubah menjadi satuan Kelvin, yaitu ditambah dengan 27 ditambah dengan 273 menjadi 300 Kelvin. Berlaku juga dengan suhu akhir, yaitu 47 derajat menjadi 320 K. Masuk dengan rumus perbandingan. P0 per T0, tekanan awal per suhu awal, itu sama dengan tekanan akhir per suhu akhir. Dinotasikan 2 atom per 300 K sama dengan P1 per 320 K. Bisa dinotasikan sebagai P1
sama dengan P0 dikali T1 per T0, didapatkan nilai 2,134.